Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin. Begini, kita akan membahas berapa sih porsi bekatul untuk bahan campuran pakan bebek pedaging itu. Jadi kita nanti menakarnya berapa, apakah perlu pakai bekatul ini atau tidak. Lah, itulah yang kita coba gali lebih dalam di video kali ini. Jadi begini loh teman-teman, eh, dalam sebuah peternakan, khususnya peternakan unggas ya, itu pakan itu menyumbang biaya terbesar ya. Jadi produksi kita itu di paling banyak menyerap makan biaya itu ada di pakan ini, bisa mencapai 80% itu biaya itu kita anggarkan untuk pakan ini teman-teman, untuk peternak unggas ya, berternak unggas, entah itu bebek ataupun ayam ataupun mentok, itu seperti itu kalau menurut saya. Jadi sudah seharusnya kita itu memperhatikan betul di pakan ini, apalagi kita menggunakan pakan campuran ya, yang tentunya kualitas bahan pakannya itu berbeda. Setiap kita membeli bahan pakan itu tidak mungkin stabil seperti itu, tidak mungkin untuk bahan pakan campuran, kecuali kalau pakan pabrikan itu bisa stabil. eh, dan tentunya untuk pembahasan soal pakan campuran itu akan sangat menarik untuk kita simak, karena masing-masing peternak itu pasti mempunyai metode masing-masing, mempunyai patokan masing-masing. Yang kita bahas di sini yaitu terkait katul ya teman-teman, itu berapa persen dalam penggunaan di bebek ini, apakah perlu menggunakan katul ataukah tidak. Nah itu begini, di pencernaan bebek itu kan tidak ada apa ya, tidak ada telih. Kalau di ayam itu ada telihnya itu. Kalau di bebek kan tidak, hanya tembolok, hanya apa, berhenti di sekitar leher tok itu teman-teman. Jadi tidak ada telihnya. Jadi untuk bebek itu sebaiknya pakan itu menggunakan yang low serat ya, bahan pakan yang seratnya itu sedikit sekali begitu. Dan itu serat itu untuk bebek pedaging khususnya itu penggunaannya itu sangat sedikit sekali teman-teman, sedikit sekali porsinya maksudnya. Dan bekatul sendiri itu kan mempunyai serat yang sangat tinggi. Jadi menurut saya bekatul itu kurang cocok untuk digunakan pada penggemukan bebek, kurang cocok. Kalau kalau kita berikan prosentase dalam 100 kilogram bahan campuran ya, itu kita gunakan saja 10 kilo atau maksimal 15 kilo saja. Jangan banyak-banyak ya untuk bekatul. Bekatul maksimal itu 15 kilo itu sudah banyak per 100 kilogramnya untuk bekatul ini penggunaannya. Karena ya seperti saya bilang di awal tadi, bebek itu tidak membutuhkan serat yang terlalu tinggi, di mana bekatul itu seratnya cukup tinggi ya begitu. Terus kalau jenengan sendiri bagaimana Pak, menggunakan katul atau tidak? Saya jawab, di kandang saya ini saya tidak menggunakan katul sama sekali ya. Katul itu saya tidak menggunakan sama sekali.
Alasannya apa Pak? Ya seperti yang saya bilang tadi, untuk bebek tidak memerlukan serat yang terlalu banyak. Bahan pakan yang saya gunakan itu kebi, kemudian tepung ketaki coklat putih, kemudian jagung, itu sudah mencukupi untuk serat untuk bebek penggemukan ini. Kalau ditambah katul, nanti pastinya itu bebek itu akan makannya akan lebih banyak, ya, akan lebih banyak karena kandungan pakan yang kita olah campur 100 kg tadi tentunya akan menurun kalau di kualitasnya akan menurun kalau dicampur dengan katul seperti itu ya. Itu menurut saya. Tapi semuanya seperti saya bilang tadi awal tadi, peternak semua mempunyai apa itu, mempunyai pakan-pakan yang sendiri-sendiri, ya. Yang menggunakan katul, kalau hasilnya baik ya monggo silahkan digunakan. Kalau tidak mau menggunakan katul ya tidak masalah seperti itu. Ini cuma cuma sharing saja dalam video ini. Begitu. Terus bahan pekatul ini teman-teman ya, bekatul ini cocok cocok sangat bagus, sangat cocok untuk yang unggas yang mempunyai telih teman-teman ya. Telih misalkan ayam itu cocok. Misalkan untuk sapi itu juga cocok untuk comboran minum itu. Kalau untuk penggemukan bebek itu saya kira kalau jenengan misalkan memakai katul ini mencapai 50%, saya kira nanti biaya pakannya akan bengkak. FCN-nya pasti akan tinggi nanti. Begitu. Eh, Apalagi menggunakan katul yang harganya murah-murah itu 3.000 atau 2.500 itu, alah, sudah dipastikan nanti bebek itu tidak akan bobot teman-teman, tidak akan bobot, pertumbuhannya itu rucah, besar kecilnya itu loh, itu tidak rata, itu sudah pasti kalau seperti itu. Dan kalau seperti itu lagi, nanti pasti keuntungannya menurun atau bahkan tidak akan untung, tidak akan bati seperti itu. Dan katul sendiri itu mempunyai beberapa kelas ya teman-teman, kelas di mana ada yang namanya PK1, PK2, itu untuk katul seperti itu. Kalau untuk separator beda lagi. Kalau separator kan yang paling bagus untuk jenis katul. Separator kan lembut begitu, lembut sekali kalau separator. Ya, itu kalau separator oke, kita gunakan enggak masalah kalau separator. Tapi kalau PK1 dan PK2 untuk bebek, wah, itu saya kalau teman-teman nggak kurang percaya nanti bisa dibuktikan. Bekatul PK1 atau PK2 digunakan mencapai 50% dalam bahan pakan campuran. Nanti apa yang terjadi, teman-teman bisa eh, teman-teman bisa membuktikan sendiri nanti kalau tidak percaya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk video kali ini. Walaupun singkat, mungkin tetap ada manfaatnya ini video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.